Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu Jadi intinya diam-diam kecepirit. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film bergenre drama psikologis berjudul My Friend Dahmer tahun 2017. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari komik karya John Begdorf, teman dekat saat di SMA dari seorang pembunuh berantai paling mengerikan asal Amerika bernama Jeffrey Dahmer, yang telah membunuh 17 pria dengan cara yang sangat-sangat sadis dan menjijikkan lur. My Friend Dahmer menceritakan masa SMA Jeffrey Dahmer sebelum dia memulai pembunuhan pertamanya. Pada awalnya kehidupannya di SMA biasa-biasa aja, dan Jeff lebih sering sendirian lur. Sampai akhirnya dia menemukan circle pertemanannya. Namun kita juga diperlihatkan betapa tertekannya Jeff melihat keadaan keluarganya. Kalian kira kasus Jack the Ripper paling sadis? Enggak lur, ini lebih mengerikan menurutku. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan semelehe dari dulurku Mas Gondrong ya. Cak, apa bener kalau kita makan buah naga nanti nya bisa keluar api? Betul lur. Niscaya saat itulah pertama kalinya manusia bisa terbang. Monggo sekecaaken. Pada tahun 1974, Jeffrey Dahmer atau panggilannya Jeff adalah seorang anak SMA kelas 10 di sekolah Revere, negara bagian Ohio, Amerika. Di suatu siang setelah sekolah usai, seperti biasa Jeff pulang ke rumah naik bis sekolah. Tidak seperti anak-anak lainnya yang duduk bersama temannya, Jeff yang pribadinya sangat introvert dan antisosial hanya duduk melamun sendirian. Dia sempat melihat mayat kucing yang tergeletak di jalan, juga memperhatikan seorang pria sebut saja Paijo yang selalu jogging di jalanan itu sampai ke jalanan depan rumah Jeff hampir setiap hari. Dan inilah temanku Dahmer. Buat bocil ya, dimohon dengan sangat chill, sampai sini aja lah kalian nontonnya ya. Ini film khusus dewasa soalnya chill. Jeff tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Lionel dan Joyce, serta adik laki-lakinya yang bernama Dave. Hari itu desainer interior yaitu Burman yang juga teman baik dari Joyce datang ke rumah untuk menyampaikan ide-ide desainnya. Jeff pun sempat mengolok-olok kondisi Burman yang memiliki penyakit cerebral palsy dan mengganggu saraf motoriknya lur. Nice to meet you, Jeff. Paul. Don't you do that. Sehari-harinya Jeff lebih sering menghabiskan waktu sendirian di sebuah gudang pribadinya di hutan yang berada tidak jauh dari belakang rumahnya. Di sana dia memiliki lab kecil-kecilan untuk menjalani hobinya yang aneh. Jeff sering mengumpulkan bangkai binatang di jalan dan dimasukkan ke dalam toples berisi cairan asam. Kira-kira dalam waktu sebulan, daging binatang itu akan larut dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Jeff bisa dengan mudah mendapatkan cairan asam itu dari ayahnya Lionel yang seorang ahli kimia. Dan Jeff sangat tertarik melihat bagaimana organ-organ seekor binatang bisa terangkai dengan rapi di dalam tubuhnya. Yang dengan kata lain, Jeff suka meretelin binatang dan memperhatikan bagian-bagiannya. Siang itu ketika Jeff sedang membawa bangkai kucing menuju ke gudangnya, Jeff pun papasan dengan kedua teman SMA-nya. Jeff menjelaskan apa yang akan dia lakukan dengan bangkai kucing tersebut. Dan karena tidak percaya, mereka pun ikut Jeff ke gudangnya yang remang-remang dan penuh toples-toples berisi bangkai hewan yang direndam cairan asam. Sambil memasukkan bangkai kucing tadi ke dalam toples, Jeff menjelaskan tentang bagaimana cara kerja cairan asam dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Namun kedua temannya masih tidak percaya karena dari luar toples-toples di sana hanya terlihat berisi lumpur. Mendengar itu, Jeff pun membuktikannya di depan mereka langsung dengan melempar salah satu toples ke tanah. Bau busuknya pun semerbak dan kedua temannya segera kabur karena menganggap Jeff adalah orang yang freak. Found this about a month ago and the flesh is almost completely dissolved. Dead animals, acid. But these jars are full of nothing but muddy water. Why are you doing this? What's inside? God, Dahmer, you are a freak! Ketika makan malam, Joyce terlihat lebih membela Dave ketimbang Jeff, seperti menyuruh Jeff diam ketika adiknya Dave ingin berbicara, juga memaksa Jeff memberikan makanan yang dia sukai kepada adiknya.
Selain itu, Lionel sepertinya juga tidak terlalu dekat dengan Jeff dan menganggapnya ansos karena terlalu sibuk di dalam gudang. Lionel menyuruh Jeff keluar dari tim tenis dan join ekskul lain agar bisa bertemu teman-teman baru. Padahal Jeff sedang berusaha melatih kemampuan bersosialisasinya dengan tetap fokus bermain tenis dan mengikuti ekskul drum band. Di lain sisi, sikap Joyce juga terkesan problematik lah lur. Dia menganggap keluarganya tidak menghargainya hanya karena Dave mengatakan ayam buatan ibunya masih belum matang. Alih-alih menggorengnya lagi, Joyce memaksa mereka semua lanjut makan aja, seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi suami dan kedua anaknya untuk berpendapat. For your information lur, penggambaran keluarga Dahmer di film ini sangat mirip dengan kisah nyatanya. Sikap Lionel dan Joyce sebagai orang tua tidak dilebih-lebihkan dan memang seperti ini di kisah nyatanya lur. Mungkin dari sini kita bisa mulai menebak ya, apa kira-kira penyebab utama Jeffrey Dahmer bisa memiliki sifat yang tertutup. Marching band, that's cool. These for friends and Or a chemical I can use some. That's your brother's house. It's about a spider. Chicken's red inside. Is that what's going on here? You don't like my cooking? Esok harinya di sekolah, ketika jam istirahat makan siang, Jeff diajak teman sekelasnya yaitu Oliver pergi ke konser artis favorit mereka di minggu itu. Karena sebagian besar murid-murid sedang berada di kantin, Jeff pun diam-diam mengambil bangkai bayi anjing yang sudah diawetkan di laboratorium sekolah untuk dilarutkan dagingnya menggunakan cairan asam di gudang pribadinya. Pada malam itu sama seperti hari-hari sebelumnya, kedua orang tua Jeff sedang bertengkar. Joyce ingin kembali bekerja minggu depan seperti teman-teman satu circle-nya yang juga wanita karir. Tapi Lionel melarangnya karena Dave masih berusia 11 tahun dan butuh banyak perhatian. Apalagi Joyce sering mengalami halusinasi lur dan susah mengontrol dirinya karena dia memiliki masalah kesehatan mental sejak lama. Contohnya sebulan yang lalu, Joyce pernah lari-lari di komplek karena mengaku melihat UFO. a month ago, flying down the street. Ketika sedang latihan drum band, guru musik mereka memuji Jeff dan tim trompetnya yang bermain dengan cukup baik. Dan di sini pertama kalinya kita melihat Jeff yang tersenyum kecil karena merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Setelah kegiatan selesai, Jeff bertemu Oliver yang sedang dibully dan mengatakan jika dia sudah mendapatkan tiket konser tersebut dan ayah Oliver akan menjemput Jeff di hari Sabtu. Karena merasa takut, Jeff pun hanya diam saja dan meninggalkan Oliver yang sedang dibully. Pitch perfect. You play like that, and we're gonna blow scalps off the audience. Tickets for the Saturday. My dad said he'd pick you up around 5 this Saturday. Singkat cerita, Jeff menjalani hari-hari sekolahnya dengan lancar tanpa mempunyai satupun teman dekat. Dan sekarang Jeff sudah sampai di semester akhir, yaitu di tahun 1978. Meskipun rumah keluarga Dahmer ini cukup mewah, ironisnya mereka sibuk masing-masing. Dan yang paling memprihatinkan adalah sang ibu Joyce, karena dia begitu abai dengan keluarganya lur. Siang itu ketika Lionel baru pulang kerja, Dave sedang main gamebot sendirian, sedangkan Joyce hanya rebahan sambil nyebat kretek dan tidak menjawab apa-apa saat Lionel mengajaknya untuk berdiskusi tentang masa depan Jeff. Joyce, we need to talk about Jeff. Sudah pasti Lionel yang begitu sibuk pun semakin stres melihat kondisi keluarganya. Di tengah amarahnya, Lionel langsung pergi ke lab gudang Jeff dan membuang semua toples-toples bangkai hewan serta tulang belulangnya. Juga akan menghancurkan gudang tersebut. Lionel mengatakan jika dulu memang dirinya mensupport dan memberikan ilmu-ilmu tentang kimia ke Jeff yang masih kecil karena memang dia tertarik dengan hewan-hewan dan tulang-tulangnya. Namun karena sekarang Jeff sudah remaja, yang dilakukannya ini bukanlah hobi yang normal dan Lionel menyuruhnya untuk keluar mencari teman. Jeff pun berusaha menjelaskan jika dia sudah memberanikan diri ikut drum band sekolah untuk bersosialisasi. Tapi Lionel tidak menggubrisnya dan malah menganggap Jeff tidak mau mendengarkan perkataannya. Di lain sisi, Lionel sering bertengkar dengan Joyce karena sering acuh dengan keluarganya. Dan ironisnya, Lionel tidak sadar jika dia sebenarnya juga sama seperti Joyce akibat sibuk bekerja. Juga terlihat dari sikap Lionel yang tidak mendukung, mengayomi, dan menghargai Jeff dengan cara yang baik. Seperti hal positif yang berusaha dia lakukan setiap harinya. Are spending too much time in here. I'm in the school band. You are not hearing me.
of your shell. Yeah, something more normal. I'm closing this. No more. I am taking it down. Do you understand? Setelah kejadian itu, Jeff berusaha menghentikan keinginannya mengumpulkan bangkai hewan. Dan esoknya sepulang sekolah, Jeff mengambil sisa-sisa tulang di tumpukan labnya yang sudah hancur. Lalu di tengah kegalauannya, Jeff menunggu Pak Paijo jogging di jalanan depan rumahnya. Saat ngelamun di kamar, Lionel pun datang dan menjelaskan kepada Jeff alasannya sering marah-marah. Itu karena Lionel banyak melihat sifat buruk dari Jeff yang mirip seperti dirinya. Contohnya adalah kesibukannya di dalam lab. Lionel ingin Jeff menjadi pribadi yang lebih aktif dan memiliki banyak teman, tidak seperti dirinya di waktu muda. Setelah itu Lionel pun memberikan 2 barbel agar Jeff bisa memperbaiki posturnya dan syukur-syukur bisa dapat cememeu ya kan. Sudah pasti Jeff masih merasa kesel dengan ayahnya. Namun akhirnya dia mulai berolahraga dengan barbel tersebut. I spend too much time in the chemist to be more active. I get mad at you because in you that I don't like about. Pick these up at the Summit Mall. Maybe some girl. Akan tetapi kebiasaannya mengumpulkan bangkai hewan tidak bisa hilang dan malah semakin menjadi-jadi lur. Alih-alih mengambil bangkai yang dia temukan di jalan seperti biasanya, kali ini Jeff membuat jebakan untuk membunuh seekor tupai. Karena ayahnya Lionel sangat ingin anaknya tidak menjadi orang yang ansos, Jeff pun mencari perhatian di depan teman-temannya dengan mengikuti gerakan Pak Burman yang terkena stroke ringan. Semua orang pun menertawakannya, termasuk teman satu kelasnya, yaitu Durf, Mike, dan Neil. Kasian sih sebenarnya ya kan, karena si Jeff ini nggak tahu cara bersosialisasi yang wajar lur. People, please speak up. I don't know. Sejak saat itu Jeff jadi sering berpura-pura kejang demi menghibur siswa-siswi di sekolahnya. Dia pun mulai dikenal anak-anak satu sekolah dan karena terlihat keren, Durf pun mengajak Jeff ikut ke circle-nya. Durf sudah memperhatikan Jeff dari lama, bahkan iseng menggambarnya, sampai-sampai dia menyebut circle-nya sebagai Dahmer Fans Club. Akhirnya Jeff pun memiliki teman dekat. Lalu mereka sering menyuruh Jeff kejang-kejang untuk iseng mencari perhatian. Seperti di perpus atau di lorong sekolah saat dedek-dedek gemes sedang asik ngobrol-ngobrol. A Dahmer fan club. You actually. Who did that? Who keeps making that sound? Jeff pun mengabarkan Joyce jika dia akhirnya punya teman dan membawa mereka main ke rumah. Namun Joyce tidak mempedulikan Jeff dan sibuk mencari obat penenang bernama phenobarbital, sebuah obat anti epilepsi yang sudah sering Joyce minum sejak mengandung Jeff. Namun karena bikin kecanduan dan memperparah depresi yang dialami Joyce, maka keluarganya menyuruhnya berhenti, termasuk Jeff yang meminta ibunya cek ke dokter daripada minum obat itu lagi. Tapi Joyce mengaku obat itu aman-aman saja karena dia sudah sering minum sejak dulu. Jeff pun hanya bisa pasrah melihat ibunya dan menyuruh Durf juga Neil main di luar aja daripada harus bertemu dengan ibunya. I have good news. Good. What is it? I have friends coming over. Rocket from the tomb? Yeah. They're from right down the street. Oh, these? Oh, I've been taking these since I was pregnant. Why don't we hang outside? But my mom's sleeping. So? Sekarang Jeff tidak sendirian lagi dan sering main bersama teman-temannya. Akan tetapi ketika mereka sedang mancing bareng, Durf dan Neil sempat terkejut melihat sikap Jeff yang merobek-robek ikan yang dia tangkap hanya untuk melihat isi perutnya. Padahal mereka sudah sepakat untuk melepaskan ikan yang mereka tangkap. Hey, I said throw him back. Wanted to see what its insides. Buat guyonan, Durf dan temannya sepakat untuk memasukkan foto Jeff ke setiap foto anggota ekskul untuk buku tahunan, seolah-olah dia mengikuti semua ekskul. Ide ini awalnya dari Jeff sendiri, yang sebenarnya untuk membuktikan ke ayahnya Lionel agar Jeff terlihat memiliki banyak teman karena gonta-ganti ekskul. Sampai segitunya lo nyari perhatian orang tuanya, lur. What if we put me and all take you into the club? That's the funniest thing ever. Smile. National Honor Society? Show your pie hole.
Ketika Durf main ke rumah, Jeff pun malu karena kedua orang tuanya masih bertengkar di depan mereka, yang akhirnya Durf merasa nggak enak dan pamit pulang. Setelah itu lagi-lagi Jeff menunggu Pak Paijo yang sedang jogging, dan kali ini dia memperhatikan sekujur tubuhnya dongkre. Yeah, Joyce, give that back. Give it back. I'm not finished. Hand it over! Hand it. I have to go to dinner with my parents. I'll see you in school, Dahmer. Setelah ngeprank kejang-kejang di toko tempat Durf kerja part-time, tanpa sengaja Jeff, Durf, dan Mike bertemu dengan Pak Paijo yang ternyata dokter langganannya Mike bernama Pak Matthews. Jeff pun melihat dengan canggung karena selama ini dia menyukai Matthews dan ternyata Mike mengenalnya. You boys be good, okay? Wednesday and Friday. When I cough, beat that. Sementara itu Lionel terkejut ketika pulang kerja karena melihat seekor mobil baru yang diparkir depan rumah, yang ternyata Joyce gabut beli mobil pakai uang keperluan rumah tangga. Makin kumat ya kan dia ini lur. Lionel hanya bisa pasrah dan berusaha menenangkan diri dengan minum khamar. Jeff pun menghampiri ayahnya, namun Lionel tidak banyak bicara dan meninggalkan botol khamarnya begitu saja. Jeff pun buru-buru mengambilnya, lalu diam-diam menenggaknya di sekolah, dan teman-temannya mencium bau alkohol ketika Jeff masuk ke dalam kelas. For groceries and things around the house. I bought it. I need a drink. Can you smell that? Yeah, he reeks. Sejak labnya dihancurkan oleh sang ayah, Jeff memang sudah hampir tidak pernah menjalankan hobi anehnya lagi. Tapi sekalinya dia melakukannya, Jeff tidak lagi memakai cairan asam, namun dia langsung merobek bangkai yang dia temukan dengan tangannya, hanya untuk melihat organ-organ dalamnya. Hari-hari Jeff di sekolah pun berjalan seperti biasa, sampai akhirnya angkatannya ada program studi tur ke Washington DC. Anak-anak pun nginep di sebuah motel, Durf sekamar dengan Neil, sedangkan Jeff bersama satu-satunya murid kulit hitam di kelasnya. Karena tidak begitu kenal, Jeff pun berusaha mengajaknya ngobrol. Akan tetapi temannya itu langsung ilfil ketika Jeff menanyakan apakah orang kulit hitam memiliki warna usus yang sama seperti orang kulit putih. Lah bayangin aja Anda ditanya kayak gitu lur, mending tidur di lobi aja lah daripada sekamar sama Jeff ya kan. Your stomach is the same color as my stomach. Bisa dibilang studi tour tersebut adalah saat-saat yang paling menyenangkan di masa SMA-nya Jeff. Pada hari terakhir ketika mereka sedang berjalan-jalan di area Gedung Putih, Jeff berhasil menelpon kontak center Gedung Putih dan request untuk bertemu Pak Wakil Presiden Walter Mondale. Jeff mengaku termasuk dalam kelompok anak-anak berprestasi dan juga bagian dari ekskul jurnalistik, yang akhirnya Mbak Aju dan Wapres pun mempersilahkan mereka untuk bertemu Pak Wapres sejenak. Skill komunikasi Jeff terlihat sangat berkembang karena teman-temannya, apalagi dia terlihat sebagai anak yang cupu dan gak aneh-aneh. Jadi orang percaya-percaya aja ya kan lur. Dari anak-anak satu angkatan, hanya Jeff dan gengnya saja yang bisa ngobrol-ngobrol langsung dan menjabat tangan Pak Wapres. Part of the school newspaper, and we're very interested in politics. Mr. Vice President. Paper. Their school newspaper. What about you? Biology. Great. You ought to pursue that. Pursue journalism when you grow up, or not for TV. I'm sure you'll be happy no matter what you choose. Enjoy DC, kids. Sayangnya kebahagiaan Jeff hilang seketika setelah dia pulang dan dijemput ayahnya yang memberitai jika hubungannya dengan Joyce semakin renggang. Selama Jeff studi tour, ternyata Lionel pindah ke sebuah motel karena sudah tidak sanggup dengan ibunya. Lalu sesampainya di rumah, Jeff hanya bisa terdiam ketika Joyce berusaha menenangkannya setelah anaknya tahu tentang kondisi rumah tangga mereka. I moved into a motel. Thought it would be easier. Spoke to your dad. You okay? Perlahan-lahan sikap Jeff pun semakin ngaco setiap terjadi masalah di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Jeff mendatangi klinik Dr. Matthew dengan alasan tidak enak badan.
Padahal seperti yang kita tahu lur, Jeff sebenarnya menyukai Pak Matthew ya kan? Matthew pun memeriksa Jeff seperti biasa dan juga mengecek jantung Jeff yang berdetak begitu cepat. Karena Jeff terlihat baik-baik saja, Matthew pun akan mengecek pistol gombyoknya Jeff karena mungkin ada tanda-tanda penyakit lain. Tapi lur, halah, sesuai pikiran kalian dong. Jelas pistol gombyok Jeff pun menegang tajam ke atas dan langsung membuat Pak Matthew merasa jijik. Bahkan sepulangnya ke rumah, Jeff langsung masturbisa sambil membayangkan Pak Matthew. Just relax, okay? Drop your underpants. I'm finished. You can pull up your pants. Just a minute. Go away! Sejak saat itu Jeff semakin kehilangan rasa percaya dirinya. Karena di lain sisi, Jeff sebenarnya juga membenci dirinya yang menyukai laki-laki. Selain itu, Jeff juga semakin sering menenggak hammer. I wish I had a best friend. Jesus, Dahmer. Forgot you were over there. Ketika foto-foto anggota ekskul sekolah sudah jadi, sayangnya Durf dan teman-temannya kena semprot karena sengaja memasukkan Jeffrey ke foto setiap ekskul dan akhirnya wajah Jeffrey pun dihitamkan. Sementara itu di rumah, Jeff hanya bisa memendam rasa sedih melihat ibunya yang sedang menelpon pengacara untuk membahas perceraiannya sekaligus tentang hak asuh adiknya Dave. Di tengah rasa sedihnya yang semakin menjadi-jadi, Jeff memancing anjing tetangganya ke hutan dan ingin membunuhnya untuk melihat isi tubuhnya. Tapi untungnya saat itu nyawa anjing masih terselamatkan karena Jeff masih berusaha menahan niat buruknya. You can't take my son. Just saying, whose lawyer are you? Aren't you supposed to be representing? Di hari H sidang perceraian, ketika kedua orang tuanya bertengkar memperebutkan hak asuh Dave, diam-diam Jeff mengambil uang dari dompet ibunya dan hanya melihat Lionel juga Joyce dengan tatapan kosong. Know about the fifth because you're not at home anymore. What is? Boys, just come out of the car. Jeffrey, come on. Too late. Only lawyer. You know, what are you talking about? Di rumahnya Jeff pun terlihat sangat gelisah dan terus berusaha menenangkan diri. Yang akhirnya Jeff pun tidur sambil membayangkan memeluk mayat Dr. Matthew. Udah makin gendeng ya kan? Okay, alright. Okay. Karena Jeff sudah jarang kongko-kongko dan sudah tidak pernah main kejang-kejangan lagi, Durf pun punya ide mengajak Jeff sebelum lulus untuk melakukan prank kejang-kejangan di mall. Durf juga mengajak teman-temannya yang lain sekalian patungan duit untuk membayar Jeff, yang mana dia langsung menerima ajakan Durf. Namun di lain sisi hanya Neil saja yang tidak setuju dengan ide dari Durf karena menurutnya itu terlalu berlebihan dan sama saja dengan membuli Jeff. I have about $32 for you, but your final command. Oh, why don't you just leave him? He's not a sideshow attraction. Di saat weekend, ketika OTW ke mall untuk ngeprank, Jeff tak henti-hentinya minum alkohol dan terlihat kobam. Durf dan Mike pun cukup terkejut karena sebelumnya Jeff tidak pernah minum-minum sefrontal itu lur. Lalu sesampainya di mall, siswa-siswa lain yang juga ikut patungan telah menunggu Jeff. Kecuali Neil yang dari awal memang tidak setuju dengan prank tersebut. Setelah memberi uang patungan kepada Jeff, dia pun jalan ke tengah-tengah pengunjung mall dan memulai aksi pranknya. Jeez, Dahmer. Never seen you drink like that. Here I am. Jeffrey Dahmer in his command performance. Sumpah aku speechless lur di sini ini lur. Niatan Durf dan teman-temannya hanya ingin asik-asikan saja karena memang selama ini Jeff melakukan prank tidak pernah dipaksa. Akan tetapi Durf tidak sadar jika apa yang dia lihat tadi hanyalah luapan perasaan Jeff yang sudah putus asa dengan kondisi keluarganya. Biasanya secara ekstrim seseorang nekat melukai dirinya secara fisik atau bundir lah paling nekat-nekatnya lur. Namun karena Jeff masih ingin hidup, secara tidak sadar dia melampiaskan kekecewaannya dengan merusak dirinya secara mental, juga mencari perhatian secara instan.
tanpa memikirkan dirinya sendiri. Karena memang Jeff sebegitu hausnya validasi dari orang lain, namun dia terlalu introvert untuk menunjukkan keinginannya. Persis seperti Jeff yang iya aja setiap disuruh kejang-kejang, juga saat berbicara dengan lancar ketika ingin membawa teman-temannya bertemu dengan Pak Wapres. Lagi-lagi kesenangan Jeff bersama teman-temannya langsung hilang begitu ibunya menjelaskan jika proses perceraiannya telah selesai. Lionel mendapatkan hak atas rumah tersebut, sedangkan Joyce akan pindah ke rumah ibunya bersama Dave. Joyce juga meminta tolong kepada Jeff agar tidak memberitahu ayahnya jika ibu dan adiknya sudah benar-benar pergi. Hey, guess what? The divorce is final. Can I count on you to... I won't. Seperti yang lalu-lalu, setelah melihat problem yang menyangkut orang tuanya, sikap Jeff pun menjadi semakin kacau. Kali ini Jeff nekat menunggu Pak Matthew dan akan menghantamnya dengan tongkat baseball karena ingin melampiaskan kekecewaan sekaligus hasrat seksualnya. Akan tetapi Jeff masih berusaha menahan keinginannya dan mengalihkan amarahnya ke si anjing putih tetangga sebelumnya. Yang mana untuk pertama kalinya Jeff melakukan pembunuhan dengan cara sadis hanya untuk melihat isi tubuhnya. Beberapa hari sebelum prom night atau pesta dansa sekolah di akhir tahun ajaran, Mike sempat mengatakan jika Jeff tidak akan mendapat pasangan untuk prom night nanti. Mendengar itu, Jeff pun langsung mengajak adik kelasnya yang bernama Bridget. Pada awalnya dia menolak ajakan tersebut, namun akhirnya Bridget pun menerima. Setelah Jeff mengatakan Bridget akan terlihat lebih gaul dibanding teman-teman kelasnya karena mendatangi acara dansa yang hanya dihadiri anak-anak tahun terakhir. Nah kan lur, Jeff ini bisa berubah jadi orang yang pintar ngomong sebenarnya karena semata-mata ingin menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia bisa mendapatkan pasangan untuk prom night. Well, do you want to go to the prom? With who? Me. You'll be way ahead of most of your class. You want to seem normal. Di saat prom night, Durf, Neil, dan Mike pun terkejut melihat Jeff yang datang membawa Bridget. Ketika sedang mengambil minuman, Neil pun mengingatkan bahwa seharusnya Jeff tidak usah melakukan prank di mall karena itu sangat karena itu sangat memalukan. Selain itu, Durf dan teman-temannya juga seperti membuli Jeff. Jeff pun mengatakan jika prank tersebut tidak mengganggunya sama sekali. Namun sebenarnya dia sangat memikirkan perkataan Neil. Yang mana artinya Jeff tidak usah berusaha memuaskan orang lain seperti memberikan atau membuktikan apapun yang temannya inginkan. Setelah itu Jeff pun beralasan ke Bridget pipis ke toilet. Padahal dia pergi meninggalkannya begitu saja. Get closer. Don't be scared. She's not gonna bite. Oh, look who showed. It's unbelievable. What is? Apologize for what happened at the ball. You know, you didn't have to. I have to pee. Beberapa hari kemudian, ketika pulang dari sekolah, Jeff pun dikejutkan dengan Joyce dan Dave yang akan pindah ke rumah neneknya. Dengan entengnya Joyce menjelaskan jika dia tidak akan datang ke acara wisuda Jeff karena tidak mau bertemu dengan Lionel. Kini Jeff benar-benar hidup sendirian di rumah karena ayahnya Lionel juga sudah tinggal bersama pacar barunya di rumah lain. Hugsies, come on. Oh, our dad's gonna be there. We can't be in the same room, you know that. Bye, honey. Bye, Jeff. Love you, baby. Di hari kelulusannya, Jeff hadir hanya bersama Lionel. Lalu setelah acara selesai, mereka pun berfoto bersama dan Lionel memberikan mobil VW Beetle merah miliknya kepada Jeff. Jeff, she's all yours. I'm proud of you, kid. 3 week kemudian, ketika sedang berkendara malam-malam, Durf melihat Jeff yang sedang jalan kaki sendirian dan menawarkannya nebeng sampai ke rumah. Sesampainya di sana, Durf sempat diajak mampir ke dalam rumah, tapi dia tidak menjawab apa-apa dan hanya mengomentari rumah Jeff yang terlihat sangat gelap. Durf pun mulai curiga saat melihat kuku tangan Jeff yang merah-merah seperti darah. Namun Jeff mengaku jarinya itu hanya terkena cat.
Mereka pun lanjut membahas rencana masing-masing. Durf akan masuk kursus seni rupa, sedangkan Jeff yang masih dengan gaya kejang-kejangnya karena dianggap lucu, mengatakan ingin masuk ke jurusan dekorasi di Universitas Ohio. Are you bleeding? Hey, do you want to come in? Your house is pretty dark. Pittsburgh, actually. I'm taking art classes there. I thought you wanted to major in biology. Yeah. Durf merasa iba melihat sohibnya yang sekarang tinggal sendirian dan masih meniru perilaku kejang-kejang. Dia pun menawarkan karya-karya gambarnya, tapi Jeff enggan menerimanya. Lalu Jeff terus mengajak Durf masuk sebentar untuk minum 1 bir saja. Yang akhirnya Durf pun setuju dan masuk ke rumah Jeff. Lalu yang terjadi? I think I should get a move on. My mom will just kill me if I don't get home for dinner on time, so... Keesokan paginya, tepatnya di tanggal 18 Juni 1978, sambil membawa beberapa bir, Jeff keluar naik mobil buat cari angin. Di tengah jalan dia papasan dengan seorang pria bernama Stephen Hicks yang sedang jalan sendirian habis nonton konser dan mencari tumpangan. Lalu Jeff pun mengajaknya lanjut party-party di rumahnya. Akan tetapi naasnya Stephen tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Karena sesampainya di rumah setelah minum-minum dan ngobrol-ngobrol selama beberapa jam, Stephen yang akan pamit pulang pun langsung dihantam oleh Jeff dengan barbel seberat 4,5 kilo pemberian ayahnya. Setelah itu Jeff pun melecehkannya, memutilasinya, dan melakukan hal yang biasa dia kerjakan ke bangkai-bangkai hewan, seperti melarutkan daging-dagingnya dengan cairan asam dan memperhatikan organ-organ tubuhnya juga tulang belulangnya. Yang mana ini adalah pembunuhan manusia pertama dan awal dari kegilaan Jeff, lur. My name's Jeffrey. Stephen Hicks. Nice to meet you. Jeffrey Lionel Dahmer pada tahun 1992 dijatuhi hukuman 15 kali seumur hidup atau setara dengan 957 tahun, lur. Jumlah hukuman maksimum karena saat itu hukuman mati sudah ditiadakan. Karena telah membunuh dengan sangat-sangat keji 17 laki-laki dari tahun 1978 sampai 1991. Lalu di tahun ketiganya mendekam di penjara, Jeff pun dibunuh oleh napi lain dan tewas mengenaskan dalam kondisi kepalanya remuk di penjara Wisconsin. Buyar ya, luar biasa memang film satu ini, lur. Yang membuat kasus ini tuh sangat-sangat menjijikkan adalah kebanyakan dari 17 pembunuhan yang dilakukan. Si Jeffrey ini berasli atau melecehkan mayat atau organ korbannya yang sudah dipotong, lur, sampai melakukan kanibalisme lah, juga menyimpan beberapa organ-organ tersebut. Kurang lebih kayak gini, lur, step by stepnya ya, tak jelasin ya. Korban dibunuh ya, terus diaselole atau dilecehkan, lanjut mayat-mayat korban biasanya disimpan beberapa waktu, terus dipisahkan daging dan tulangnya. Nah, dagingnya itu dilarutkan dengan cairan asam sampai hancur, terus diflash ke toilet, lur. Sedangkan tulang-tulangnya itu dipukul pakai palu godam sampai halus, terus ditaburin gitu aja di halaman belakang rumahnya. Dan sebagian tengkorak atau tulang-tulang lainnya disimpan. Disimpan buat apa? Ya tahulah dong, buat apa dong? Buat dijadikan bahan fantasi basi mastur, lur. Alah, ngeri bayanginnya, krik. Masih banyak lah ini fakta-fakta mengerikannya kalau kalian googling, seperti kata-kata Jeffrey Dahmer di salah satu interviewnya yang ini, lur. The person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. Jeffrey mengaku pembunuhan yang dia lakukan bukan dipicu oleh kedua orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, juga bukan karena kecanduan pornografi, tapi memang karena kesalahan dirinya sendiri, lur. Yang mana maksudnya, segala masalah yang Jeffrey hadapi di keluarganya sejak kecil memang benar-benar membuatnya jadi orang yang sangat tertutup. Tapi Jeffrey tidak menyalahkan masa lalunya yang menjadikannya seorang pembunuh. Jadi pesan moralnya, lur, mau kalian anak broken home, orang tua kalian jahat sama kalian lah, atau pernah mengalami masalah yang tidak menyenangkan saat masih kecil, dimohon gak usah diterus-terusin ke orang lain, lur. Bukan berarti problem kalian di masa lalu bisa dijadiin alasan untuk melakukan hal buruk di masa depan dong. Mending kalian konsultasi ke psikolog, perbanyak ibadah dan sering berbuat baik aja lah.
Buat kalian yang sudah punya anak, nah ini juga nih, didik dan kasih perhatian yang bener kalian lur. Atau kalian punya temen yang kelakuannya aneh, hobinya aneh, sikapnya aneh, coba kalian bantu sebisanya lur. Tanyain masalahnya apa, sering-sering ajak ngobrol, mentok-mentok kalian saranin lah konsul ke psikolog. Bisa bahaya itu soalnya. Jangan malah kalian bully atau ditinggalin, itu kasihan lur. Oke ya, segitu dulu ya. Love you, tetap waras, dan assalamualaikum.